Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan makalah pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. 5 yang akan dibahas dalam makalah ini antara lain pengertian ragam wujud dan bentuk pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, prinsip pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, kriteria pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, prosedur pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Kelima, contoh pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Pertama, pengertian ragam wujud dan bentuk pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar yaitu seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Ragam wujud bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia yang sering kita temui adalah yang pertama, buku latihan. Buku latihan berisi kumpulan soal. 2. Kartu petunjuk berisi perintah atau petunjuk kegiatan. 3. Kartu aktivitas berisi catatan kegiatan. Keempat, materi latihan berupa uraian materi. Kelima, panduan praktis berupa panduan penelitian. Pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia dalam 4 keterampilan bahasa Indonesia. Yang pertama, keterampilan menyimak. Ragam menyimak antara lain menyimak pemahaman, menyimak kritis, menyimak kreatif. Bahan atau media yang bisa digunakan adalah ceramah, khutbah, pidato, dialog percakapan, teks sastra, berita, diskusi, penjelasan dan fakta. Jenis tugas: simak, catat ide, pesan. Simak, respon ide, rincian. Simak, ubah bentuk. Selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Ragam berbicara ada 3, individual, berpasangan, dan kelompok. Bahan media yang bisa dipilih: pengalaman, tokoh, kesan atau persepsi, ide, komentar, proses, informasi, hasil kunjungan, hasil membaca. Jenis tugas: menceritakan, mendeskripsikan, menyampaikan, wawancara, menjelaskan, dan berdiskusi. Keterampilan membaca. Ragam membaca ada 5: membaca cepat, membaca teknis, membaca memindai, membaca intensif, membaca ekstensif. Jenis media yang bisa dipilih adalah teks. Jenis teks ada 2. Yang pertama, jenis teks sastra, dan yang kedua adalah jenis teks non-sastra. Jenis teks sastra antara lain puisi, cerpen, naskah drama, novel, dan dongeng. Sedangkan jenis teks non-sastra antara lain artikel, esai, teks berita, buku, biografi, dan sejarah. Sumber bahan bisa didapatkan dari koran, majalah, kumpulan puisi, buku telepon, ensiklopedia, pengumuman, buku teks, buku informasional. Keterampilan menulis. Ragam atau wacana keterampilan menulis adalah narasi, deskripsi, dan eksposisi. Materi ajar antara lain penanda isi berupa tindakan, lakuan, rincian citraan, dan paparan. Hubungan ada urutan waktu, urutan letak, ruang, urutan logis. Bentuk atau isinya berupa cerita, laporan karakteristik, keadaan, opini, komentar, definisi, dan penjelasan. Prinsip pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip relevasi atau keterkaitan. Yang kedua,
prinsip konsistensi atau keajekan atau sistematis. Ketiga, prinsip kecukupan atau cukup memadai. Dari tiga prinsip ini, maka bahan ajar yang baik adalah mempunyai ciri-ciri menimbulkan minat baca, ditulis dan dirancang untuk siswa, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel, struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai, memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan siswa, memberikan rangkuman, kepadatan berdasarkan kebutuhan siswa, gaya penulisan komunikatif dan semi formal. Kriteria pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, kriteria tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran supaya terjabar. Yang ketiga, relevan dengan kebutuhan siswa. Keempat, kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Yang kelima, materi pembelajaran mengandung segi-segi etik. Keenam, materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Dan yang terakhir, yang ketujuh, materi pembelajaran bersumber dari buku yang baku. Prosedur pengembangan bahan ajar. 1. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. 3. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. 4. Memilih sumber bahan ajar. Sumber bahan ajar bisa dari buku teks, laporan hasil penelitian, jurnal, pakar bidang studi, profesional, buku kurikulum, terbitan berkala, media audiovisual, dan lingkungan. Contoh pengembangan bahan ajar pembelajaran bahasa Indonesia. Mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Kompetensi dasarnya membuat gambar atau denah berdasarkan penjelasan yang didengar. Indikatornya menggambarkan sesuai petunjuk yang disampaikan oleh guru dengan benar. Materi pokoknya membuat petunjuk denah atau petunjuk membuat denah. Pengalaman belajar membuat gambar atau denah lokasi kantor-kantor pemerintahan di wilayah kabupaten untuk mengetahui lokasi dan arah kantor-kantor tersebut secara tepat. Jenis bahan ajarnya bisa kita menggunakan video, model, atau maket. Maket bisa berupa foto atau gambar. Demikian paparan makalah kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.